Halo, jumpa lagi dengan Pak Guru Toto. Semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat, dan siap belajar. Oke, kali ini Pak Guru Toto akan membahas materi distribusi penarikan sampel dengan pemulihan. Siap belajar, jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel ya. Baik. Oke, sekarang kita mulai dengan populasi dan sampel ya. Kita harus membedakan ini. Populasi adalah himpunan semua objek yang diamati atau diteliti, kemudian sampel adalah himpunan sebagian anggota populasi yang diambil untuk diteliti. Oke ya. Jadi ini semua, yang ini sebagian, ini anggota populasi. Oke. Kemudian lambang populasi dan sampel kita lihat ini harus dibedakan ya, harus dimengerti, diingat gitu. Kalau rata-rata populasi itu lambangnya ini mu, ini sampel berarti pakai X rata-rata. Kemudian simpangan baku ini sigma X rata-rata ya. Kemudian banyaknya anggota populasi itu adalah N besar, yang ini sampel itu N kecil. Paham ya? Ini harus dibedakan ya. Ini lambangnya adalah ada X rata-ratanya ini seperti ini. Oke. Sekarang penarikan sampel dengan pemulihan kita lihat ini. Kita lihat teoremanya, jika semua kemungkinan sampel acak berukuran N diambil dengan pemulihan, ini berarti sampelnya diambil kemudian dikembalikan ya, dari populasi terhingga berukuran N yang mempunyai rata-rata ini rata-rata populasi dan simpangan baku populasi, maka distribusi penarikan sampel bagi rata-rata akan menghampiri distribusi normal dengan rata-rata ini adalah rata-rata sampel itu sama dengan rata-rata populasi, dan simpangan bakunya itu ditentukan dengan cara seperti ini ya. Ini simpangan baku sampel itu sama dengan simpangan baku populasi dibagi dengan ini adalah banyaknya sampel, ini akar. Oke ya, menjadi seperti ini. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita lihat contoh yang pertama. Jika semua kemungkinan sampel acak berukuran 25 diambil dengan pemulihan dari suatu populasi berukuran 36 dengan rata-rata 15 dan simpangan bakunya 6. Jika distribusi penarikan sampel bagi rata-rata mengambil distribusi normal, tentukan simpangan baku sampel ya. Kita lihat penyelesaiannya ini. Ya, N-nya adalah ini 25, ini banyaknya sampel, kemudian banyaknya populasi adalah 36, kemudian rata-rata populasinya adalah 16, kemudian ini simpangan baku populasi itu 6 ya. Maka simpangan baku sampel ini itu sama dengan ini simpangan baku populasi dibagi dengan banyaknya sampel, menjadi seperti ini. 6 dibagi akar dari 25 ya, ini sama dengan 6/5 itu jadi sama dengan 1,2. Paham? Bisa dimengerti ya? Baik. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua ya. Kita lihat ini ya. Populasi terhingga terdiri dari ini 2, 2, 3, 4, 4 ini diambil sampel berukuran 2 dengan pemulihan, artinya pemulihan itu pengambilan pertama, misalnya angka 2 dikembalikan lagi, kemudian mengambil angka yang kedua yaitu ya. Maka tentukan tabel kemungkinan penarikan sampel dan rata-ratanya. Kita buat tabelnya ini. Pertama mengambil 2, kemudian diambil lagi didapat 2, berarti 2,2 itu rata-ratanya adalah ini sama dengan 2. Ambil 2, kemudian kembalikan, ambil lagi 3, rata-ratanya adalah 2,5, kemudian 24 ini 3, kemudian 32 ini adalah 2,5, kemudian 33 ini sama dengan 3, di sini 3,4 ini rata-ratanya 3,5 ya, kemudian ini 42 rata-ratanya 3, kemudian 43 rata-ratanya adalah 3,5, dan 44 ini rata-ratanya adalah 4. Paham ya? Bisa dimengerti ya? Oke. Kemudian yang berikutnya adalah sebaran atau distribusi penarikan sampel X rata-rata ini. Kita lihat ini. Ini adalah X rata-rata, ini frekuensi, kemudian ini peluangnya. Oke. Pertama ini 2 ya. 2, kemudian 2,5 ini 3, kemudian 3,5 ini 4. Oke. 2 itu banyaknya 1 di sini. 2,5 ada 2. Kemudian 3-nya adalah 1, 2, 3, berarti di sini 3.
kemudian 3,5 adalah 3,5 ada 2 ya, ini dan itu ya. Oke, kemudian 4-nya ada 1 menjadi seperti ini. Ini jumlahnya 9, maka peluangnya adalah ini 1 dibagi 9 ini, 1 dibagi 9, di sini berarti 2/9 ya. Kemudian 3/9, ini 2/9, ini adalah 1/9. Paham ya? Bisa dimengerti ya? Oke. Nah, sekarang nilai ini rata-rata sampel, ini rata-rata populasi kalau berdistribusi normal ini sama nanti ya, kita lihat ini. Kita lihat, kita tentukan dulu rata-rata sampelnya itu berarti ini X rata-rata dikalikan peluangnya ya, berarti ini kan 2 kali 1/9 ditambah ini 2,5 kali 2/9, 3 kali 3/9 ditambah 3,5 dikalikan 2/9, ini 4 dikalikan 1/9, maka hasilnya adalah ini sama dengan 3, ini dihitung saja ya, paham ya? Kemudian kita cari yang ini ya, rata-rata populasinya ini ya. Ini adalah 2 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 4 ini dibagi 5 itu juga sama dengan 3. Oh, berarti ini rata-rata sampel dengan rata-rata populasinya sama. Paham? Bisa dimengerti ya? Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga. Kita lihat ini. Suatu perusahaan bakso sapi dalam 1 hari rata-rata mampu memproduksi 1 juta bungkus bakso daging sapi. Perusahaan ini menyatakan bahwa rata-rata berat sebungkus bakso sapi itu adalah 255 gram dengan standar deviasi 10 gram ya. Rata-rata populasi dianggap menyebar normal. Jika diambil sampel secara acak sebanyak 100 bungkus dengan pemulihan, maka tentukan peluang isi sebungkus bakso kurang dari 258 gram ya. Kita lihat penyelesaiannya. Pertama kita ini 1 juta ini adalah banyaknya populasi, kemudian ini rata-rata sampel itu sama dengan rata-rata populasi ya. Ini karena berdistribusi normal maka ini sama dengan 255 gram ini. Kemudian standar deviasi ini ya, standar deviasi itu adalah 10 gram ini. Kemudian simpangan baku ya atau standar deviasi, kemudian ini adalah banyaknya sampel itu ada 100 ini. Itu dengan pemulihan ya, maka ditanya ini peluang jika X-nya itu lebih kecil berarti kurang dari 258 gram, nanti ini kita rubah menjadi Z ya. Sekarang kita tentukan dulu ini apa namanya, simpangan baku sampelnya itu sama dengan simpangan baku populasi dibagi banyaknya sampel ini di akar ya. Jadi sama dengan ini adalah 10, kemudian akar 100 ini juga 10, berarti ketemunya 1. Oke, sekarang kita tentukan Z-nya ya. Ini 258 gram. Oke, 258 dikurangi ini adalah ya 255 per ininya 1, berarti ini Z-nya sama dengan 3. Oke. Kemudian peluang Z lebih kecil dari 3 itu ini ya. Kita cari, ingat caranya ya. Kita cari berarti kan 0,5 ditambah ini kita lihat ini di apa namanya tabel distribusi Z nanti harus ketemu sama dengan 0,9987. Paham? Bisa dimengerti? Baik. Itu saja yang bisa Pak Guru Toto jelaskan pada pertemuan kali ini. Semoga menjadi jelas dan juga bermanfaat. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel. Sampai ketemu lagi di video Pak Guru Toto berikutnya. Oke, thank you.